Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Kali ini adalah pertemuan perdana kita di semester 1 kelas 8. Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Setelah belajar materi kali ini, kalian akan mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, menyebutkan nama kitab-kitab Allah, dan menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah, anak-anakku, belajar kita kali ini dalam situasi wabah corona, maka kita laksanakan secara interaktif learning via WhatsApp group. Oke, kita lanjutkan materi kita kali ini berjudul Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, apa sih kitab itu? Apa sih beriman kepada kitab-kitab Allah? Mudah sekali sebenarnya. Kitab Allah adalah kumpulan firman Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui perantara malaikat. Dan beriman kepada kitab Allah adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan wahyu berupa kitab kepada para Rasul. Itu ya anak-anakku. Selanjutnya, dalil nakli yang menyatakan kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, yang artinya, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, di sini dikatakan orang yang beriman adalah orang yang salah satunya beriman percaya kepada adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah sebagai seorang Rasul, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Dan orang-orang beriman ini adalah golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan diberikan balasan surga nantinya. Nah, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul itu apa saja sih? Dan siapa saja rasul penerimanya? Nah, ini anak-anakku, ada 4 ya, yaitu yang pertama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku, itulah 4 kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, anak-anakku. Bahasa Ibrani
yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang Taurat itu artinya hukum atau syariat. Lebih lanjut nanti kalian baca buku paket kalian atau dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, yang diturunkan di daerah Yerusalem dan menggunakan bahasa Kipti. Untuk selanjutnya, kitab Injil diturunkan menggunakan bahasa Suryani, yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Itu sekilas informasi tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Selanjutnya, ada istilah suhuf. Suhuf ini wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain keempat nabi tadi. Suhuf ini artinya firman Allah yang masih terpisah-pisah yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Contohnya Nabi Sis alaihi salam itu 50 suhuf, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Nah, apa sih perbedaan kitab suci Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya? Al-Quran kita beriman dengan meyakini keberadaannya, kebenaran, dan petunjuk, serta mengamalkan apa yang ada di dalam kandungannya. Kalau terhadap kitab-kitab sebelumnya, kita hanya cukup beriman saja dengan meyakini adanya kitab-kitab suci tersebut, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, kita tidak memiliki kewajiban untuk itu, karena sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran itu apa ya? Keistimewaannya serta bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan merupakan petunjuk bagi umat manusia, serta sebagai kitab terakhir dan terlengkap, dan tidak ada kitab lagi setelah Al-Quran. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Apa sih istimewanya Al-Quran itu? Salah satunya adalah ayat-ayatnya mempunyai susunan yang sangat mengagumkan, yang dapat mempengaruhi jiwa yang mendengarnya, sehingga tidak seorang pun manusia yang dapat membuat susunan kalimat sesuai seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, istimewa sekali memang. Kita bacanya saja juga berpahala. Oke, anak-anakku, sekarang bagaimana cara kita mencintai Al-Quran sebagai wujud keimanan kita kepada kitab-kitab Allah? Cerminan kita mencintai Al-Quran adalah dengan cara mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikan kepada orang lain, atau kita mendakwahkan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ada 3 golongan orang-orang yang memperlakukan Al-Quran. Ada orang zalim, ini maksudnya adalah beriman terhadap Al-Quran tetapi isi kandungannya tidak diamalkan, bahkan dilecehkan. Semoga kita tidak tergolong kepada menjadi orang-orang zalim. Kemudian orang muktasid, yaitu orang pertengahan, artinya apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu dilaksanakannya dengan baik, tetapi di sisi yang lain apa yang dilarangnya juga dilaksanakan. Oke, yang terakhir, sabiqul bil khairat, orang-orang yang tetap istiqomah atau konsisten dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Semoga kita tergolong dalam golongan yang ketiga, yaitu orang yang beristiqomah atau konsisten
terus-menerus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang anak-anakku, ada evaluasi yang perlu kita lakukan untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya ada sebuah renungan yang perlu kita renungkan bersama. Marilah kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya naik tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian kita tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah yang menciptakan kita manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya-cahaya petunjuknya yang tertuang dalam kitab-kitab Allah. Kita sebagai seorang muslim, kitab yang kita terima adalah Al-Quran, maka sebagai wujud cinta kita kepada Al-Quran, maka kita harus membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar dan kita lanjutkan di evaluasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengamalkan ajaran kitab suci Al-Quran, hukumnya? Ya, jawabannya adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Tidak wajib. Jawaban yang benar adalah wajib. Oke, pintar sekali. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Kewajiban beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran ditegaskan oleh Allah dalam surat A. Al-Baqarah ayat 4, B. Kita ulangi lagi. A. Al-Baqarah ayat 2, B. Al-Baqarah ayat 4, C. Ali Imran ayat 2, D. Ali Imran ayat 4. Oke, pintar sekali. Jawabannya adalah B. Al-Baqarah ayat 4. Lanjut di soal nomor 3. Kitab Zabur diwahyukan kepada, ayo jawabannya apa anak-anakku? Ya, jawabannya adalah Nabi Daud. Iya, benar sekali. Selanjutnya pertanyaan keempat. Ya, Nabi Musa menerima kitab apa? Ya, jawabannya adalah Zabur. Salah. Taurat? Iya, betul sekali, benar. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah diberikan kepada Rasulnya disebut dengan, ayo dijawab, A atau B atau C atau D? Iya, suhuf. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah suhuf. Ya,
Hebat sekali anak-anakku. Semoga tidak berhenti di sini. Nah, untuk belajar lebih dalam lagi, kalian, Ibu beri tugas membaca kisah teladan Luqman Al-Hakim dan anaknya pergi ke pasar yang ada di buku paket kalian halaman 17. Kemudian tuliskan rangkuman kisah teladan tersebut di lembar kertas. Dan tuliskan juga pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa kalian ambil dari kisah tersebut. Tuliskan tugas kalian ini di lembar kertas dan nanti hari Sabtu dikumpulkan kepada koordinator wilayah kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pekan depan di channel YouTube yang sama. Sebelum kita akhiri, kita baca doa penutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.